Mulai dari nol ya kak. Begitu celotehan penjaga SPBU. Celotehan ini pun kemudian diadaptasi oleh masyarakat kita saat silaturahmi lebaran. Dan diadaptasi lagi oleh para pekerja yang menghabiskan THR dan gajinya setelah lebaran. Ini mungkin termasuk Anda ya. Mungkin Anda juga mengalami hal yang sama. Dompet jadi kering dan memulai kehidupan setelah lebaran dengan 0 rupiah. Walaupun tahun ini memang dilarang mudik oleh pemerintah, harusnya kan ada spending dong ya. Kalau dulu saat kita mudik spendingnya buat jalan-jalan, ngasih THR ke saudara, beli baju secara berlebihan, biaya transport mudik dan lain seterusnya. Tapi setelah mudik dilarang oleh pemerintah, tetap aja ya ada spending yang tidak kita duga. Lagi-lagi ini bisa jadi termasuk Anda. Nah loh, gimana dong caranya sekarang biar kita tidak memulai lebaran dengan 0 rupiah? Satu mindset yang membedakan antara cara berpikir orang bermental kaya dan orang yang bermental miskin adalah orang bermental kaya menabung dulu baru kemudian berbelanja. Orang bermental miskin belanja dulu baru sisanya ditabung. Apalagi THR itu cobaan berat banget loh bagi psikologis kita. Yang biasanya di rekening uangnya segitu-gitu aja. Tiba-tiba ada uang gede masuk dalam rekening kita. Tangan kita tuh tiba-tiba jadi gatal. Mata kita tiba-tiba jadi lebih awas. Melihat gorden yang sebelum ada uang gede di rekening, gordennya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba karena ada uang gede di rekening kita, gordennya menjadi tidak baik-baik saja dan perlu diganti. Sama halnya dengan kendaraan kita. Sebelum ada uang gede di rekening kita, kita ngelihat mobil kita ngelihat motor kita, biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Tapi saat kita ada uang gede di rekening kita, kok tiba-tiba kayaknya bannya perlu diganti ya, kayaknya perlu ditambahin aksesoris ya, dan lain seterusnya. Hati-hati guys, ada kondisi psikologis loh, dimana saat Anda merubah satu hal di rumah Anda atau di motor Anda, maka Anda akan melihat barang lain di rumah Anda menjadi tidak match, nggak sinkron, nggak sesuai, dan Anda ingin mengubah barang lainnya agar terlihat match. Itulah kenapa kalau kita merenovasi rumah, dari rencana awal yang kita bikin, saat desainnya jadi selalu saja ada upgrade dari rencana awal. Ini pengalaman saya banget loh. Dan di psikologi sendiri ada istilah khusus untuk menggambarkan kondisi ini. Saya kok lupa ya istilahnya apa ya. Kalau teman-teman ada yang ingat, please komen ya. Balik lagi nih, gimana caranya biar kita tidak memulai dari nol saat lebaran? Ya lagi-lagi kita perlu menjadi orang bermental kaya yang menabung dan menyisihkan uang di depan baru kemudian belanja. Apakah uang yang kita sisakan di depan harus ditabung? Kalau ditabung lama-lama hilang juga loh kakak. Selama masih ada ATM di tangan Anda akan menjadi gatel untuk buka Shopee maupun Tokopedia. Saran saya, Anda bisa menginvestasikan uang tersebut. Jadi berasa ternak uang gitu. Ingat loh, ibarat kita berdiri, apa yang terjadi jika kita berdiri dengan satu kaki? Lama-lama pegel juga kan? Bagaimana kalau kita berdiri dengan dua kaki? Lumayan lah ya, kalau satu kaki pegel bisa ganti-gantian tuh. Atau bagaimana jika kita bisa berdiri dengan 7 kaki? Wah, insya Allah akan menjadi lebih aman banget ya. Begitu juga dengan diri kita. Bisa jadi saat ini kita hanya berdiri di satu kaki. Kaki itu bernama gaji dari pekerjaan kita. Kalau gaji dari pekerjaan kita sedang lancar, enaklah kita berdiri. Tapi kalau gaji di pekerjaan kita sedang tidak lancar, bingunglah hidup kita kan? Kakinya pegel, kakinya cuma satu lagi. Kalau saja kita bisa berdiri di dua kaki, artinya kita mendapatkan pendapatan dari sumber lainnya. Tentunya saat satu sumber penghasilan sedang bermasalah, maka masih bisa tuh ditopang dengan sumber penghasilan yang lain. Pertanyaannya, dari mana dong sumber penghasilan lainnya? Sebenarnya ada 7 sumber penghasilan lain yang kita bisa mainkan. Pertama adalah dari laba bisnis atau gaji pekerjaan kita. Kedua dari franchise. Ketiga dari emas. Keempat dari properti. Kelima dari produk keuangan. Keenam dari royalti. Dan ketujuh dari produk digital. Kali ini saya mau cerita tentang produk keuangan. Secara sumber pendapatan dari sumber ini bagi kita yang sedang bekerja cenderung lebih mudah dikelola. Jadi berasa passive income gitu. Secara pribadi setidaknya saya menyisihkan antara 5-10 juta per bulan untuk investasi di sumber pendapatan ini.
Jika dulu kita mengenal produk keuangan hanya sebatas menabung, deposito, reksadana, dan saham, maka sekarang kita mengenal satu produk keuangan lagi bernama peer-to-peer. Bisa jadi Anda akan protes, "Hah? Peer-to-peer?" Iya benar, peer-to-peer. Bukan peer-to-peer pinjol yang saya maksud, namun peer-to-peer crowdfunding. Cara kerja crowdfunding ini sebenarnya seperti bank. Kalau bank kan menghimpun dana masyarakat lewat tabungan. Masyarakat menabung, bank punya banyak dana, bank kemudian meminjamkan uang yang dikumpulkan dari masyarakat ke orang yang minjem. Dengan skema bank konvensional ini, bank mendapatkan hasil bunga lebih tinggi dari orang yang minjem uang. Padahal uang itu uang Anda yang Anda titipkan lewat nabung. Dan Anda hanya dapat cipratan sedikit saja dari bagi hasil itu. Skema peer-to-peer crowdfunding dibalik, peer-to-peer ini tidak menghimpun dana masyarakat untuk ditabungkan di tempat mereka. Jadi peer-to-peer akan melibatin masyarakat. Nih ada satu perusahaan nih yang dia butuh pendanaan untuk proyeknya. Dan masyarakat kemudian bergotong royong untuk langsung berinvestasi pada proyek tersebut. Contohnya saja ada Pak Udin. Dia ada proyek tuh untuk suplai komputer di perusahaan A. Tapi karena Pak Udin gak punya modal, ngomonglah Pak Udin ke peer-to-peer, "Pak, saya butuh modal nih." Peer-to-peer kemudian memverifikasi keaslian proyeknya, kekuatan bayar Pak Udin, dan jaminan bayarnya. Setelah peer-to-peer memverifikasi dan seluruh hasilnya oke, maka peer-to-peer akan mempublish proyeknya Pak Udin di websitenya mereka. Masyarakat kemudian mulai tuh langsung berinvestasi ke proyeknya Pak Udin. Dengan skema peer-to-peer ini, dampaknya bagi masyarakat yang berinvestasi langsung tanpa melalui bank, mereka jadi dapat bagi hasil yang cenderung jauh lebih tinggi. Jika Anda menabung di bank, maka bunga yang didapatkan di tahun 2021 saja paling tinggi diberikan Bank Mandiri, sebesar 3,21% per tahun. Sedangkan jika kita melalui peer-to-peer crowdfunding secara langsung, bisa jadi bagi hasilnya bisa 18% setahun. Lihat perbedaannya signifikan banget ya, antara 3,5% kalau kita nabung dan 18% kalau kita langsung ke peer-to-peer crowdfunding. Pertanyaannya, ini aman nggak? Layaknya bank sih sebenarnya, peer-to-peer juga diawasin oleh OJK. Jadi walaupun sudah diawasin OJK, Anda juga perlu berhati-hati juga memilih peer-to-peer. Pastikan peer-to-peer yang Anda pilih sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Apakah ini artinya 100% aman? Enggak juga sih. Yang namanya investasi pasti juga ada resikonya. Masih ingat kasus semacam Asabri ataupun Bumi Putra yang bermasalah sampai saat ini? Atau teman-teman search aja di Google, ada beberapa kasus terkait investasi di bank konvensional, walaupun bank itu sudah terdaftar dan diawasin oleh OJK. Jadi mau produk keuangan konvensional ataupun produk keuangan kekinian macam peer-to-peer, tetap masih ada potensi yang perlu kita mitigasi. Salah satu potensi dari investasi peer-to-peer adalah gagal bayar dari borrower. Walaupun memang peer-to-peer sudah memitigasi sih lewat ada jaminan saat meminjam. Dan bahkan beberapa peer-to-peer mengasuransikan pinjaman borrower ke asuransi. Jadi jika ada gagal bayar, asuransilah yang akan bayarin. Nilainya sekitaran antara 80% sampai dengan 90% dari total dana yang dipinjam borrower. Saat ini secara pribadi saya setidaknya menggunakan 3 perusahaan peer-to-peer. Pertama adalah Akseleran, ini cinta pertama saya. Kemudian adalah Dana Syariah, dan yang ketiga adalah Investri Syariah. Dan ketiganya sudah terdaftar di OJK ya guys. Pengalaman menggunakan 3 perusahaan peer-to-peer ini berbeda-beda. Jadi kepikiran nih untuk bikin podcast berikutnya tentang pengalaman saya pakai 3 jenis peer-to-peer ini. Yang berminat ingin dengar, please komen ya guys. Sebagai penutup podcast ini, saya ingin menutup dengan sebuah analogi sungai. Apa yang membuat sungai menjadi besar dan airnya deras? Betul banget, sungai menjadi besar dengan air yang deras karena banyak sumber air yang menjadi satu. Begitu juga dengan diri kita. Jika ingin menjadi sungai yang besar dengan air yang deras alias orang kaya itu, yuk kita mulai mengumpulkan sumber mata air lain selain dari gaji kita. Terima kasih, ketemu lagi di podcast berikutnya.